bareng gue Handsome Abe di sini dan ini bukan acara gue sendiri. Karena selalu saya bersama dengan si Gemoy. Siapa Anda? Saya Firna Lim dengan kita bertiga, siapa saja? Ada Bapak Menteri Kemal dari Kami Berdiri. Dan gue mesti kenalan juga. Tadi gue di depan loh. Saya Albert Palit, itu Instagramnya. Boleh promo nggak sih? Boleh, tapi abis itu gue juga promo. Just call me handsome or call me Abe atau woi. Oke, dan sekarang kita kedatangan narasumber penonton bayaran. Sheryl Tanzil. Yang Instagramnya? Kenapa Instagramnya Sheryl Anelia Tanzil? Oke. Itu dong dari boleh promo-promo nyalek lo di sini lo. Boleh ya, tapi katanya kamu timnya Sarah kan gue satu dapet. Iya. Itu gue nomor 2 loh. Sarah juga dua. Juga sama 2 ya. Ya siapapun yang jadi maju ke dewan, Prabowo presiden kita gitu. Anak muda juga banyak. Betul. Yes. Betul. Jadi kita ngomongin Sheryl atau Sarah nih? Ngomongin Sarah juga nggak apa-apa. Boleh. Yang paling pasti sih kita di sini akan bahas tentang media karena kita kedatangan si Sheryl yang memang fokus di bidang media dan juga ya selain jubir TKN, beliau adalah politisi muda, ketua DPP dan seorang jurnalis ya. Gimana tuh? Dulu adalah wartawan karena seharusnya kalau udah masuk politik praktis udah nggak boleh wartawan. Nggak boleh. Iya, meskipun sekarang ada yang udah nyalek, udah daftar calon tetap, tapi ya masih kayak berusaha mengimage-kan dirinya sebagai jurnalis gitu. Tadi gue cari tahu siapa itu ya. Ya ketahuan lah partai-partai. Gitu. Gue 5 tahun lalu PSI loh. Gue sis Grace banget. Sekarang kan tadi udah kasih tahu saya tuh all in Kak Sarah. Oh gitu ya. Iya kan. Siap. Oke, jadi lanjut lagi nih. Kalau kita kan bahas tentang media kan menarik sekali nih, apalagi kemarin kita sebagai pendukung 02 melihat situasi di itu gimana sih rasanya? Itu panas banget dan pasti kan merasa disudutkan padahal tuduhan-tuduhan miring ada di 02, tapi secara kenyataannya kita melihat kita diintimidasi. Itu betul nggak sih, Sis? Kalau aku kan hadir dalam 3 debat capres ya, dan juga cukup mengikuti lah dari 2014, 2019 bagaimana debat-debat itu berjalan. Kemarin itu agak buang-buang waktu jadinya, karena kita bukannya saling menyerang untuk ide dan gagasan programnya apa, tapi hanya ngomongin hal pribadi. Misalnya tanah negara yang hak gunanya dipakai oleh perusahaannya Pak Prabowo itu dijadikan seakan-akan acuan bahwa lo kan kaya, tuh masih banyak tuh anggota TNI yang miskin, kasih dong kata. Pertanyaan saya gini, Pak Anies, apakah sudah selesai dengan DKI? Ini kan caleg-caleg turun ke lapangan, begitu banyak permasalahan. Tapi sebenarnya gini, kalaupun kita mau kumpulin, itu kan banyak sekali. Nanti kan pasti alasannya kalau kemarin saya berdebat dengan, berdialog lah gitu dengan pendukung Pak Anies, dia bilang, itu kan karena nggak diselesaikan oleh PJ Gubernur. Ya, the thing is, itu kan PJ, berapa singkat ininya. Nah, tapi Pak Anies itu kan full term. Nah, jadi ya intinya kalau kita mau hitung-hitungan di luar pertahanan, ada-ada aja kan raportnya masing-masing calon kemarin kan. Nah, kenapa kita nggak beradu ide dan gagasan yang betul-betul demi, ya apa sih yang kita bisa perbaiki dari topik ini gitu loh. Nah, jadi kemarin ya itu sih yang kita lihat, dan juga supporter itu sangat nggak tertib ya. Kebetulan saya tuh duduknya menggantikan ketum PSI karena sedang safari di luar kota. Pas Kaisang nih. Iya, jadi aku duduknya itu di depan podiumnya Pak Prabowo. Jadi kan posisinya kalau dari sisi saya ya, bukan dari sisi layar ya. Saya tuh di sisi depannya Pak Prabowo, di depan moderator adalah Pak Ganjar, yang di belakangnya adalah pendukung Pak Ganjar, dan lalu di sebelah kanan itu adalah Pak Anies dengan pendukung Prabowo. Ya begitu, jadi kayak di cross gitu loh antara pendukung Prabowo dan Pak Anies. Dan itu di belakang saya ada perempuan yang setiap kali Pak Prabowo bicara, dia akan teriak, sorry ya. Nah, itu saya saking terganggunya. Ya, your camera is your weapon, right? Akhirnya saya lagi videoin Pak Prabowo, saya sampai gini, supaya kelihatan mukanya dia. Itu langsung diem, dan mereka ketakutan banget, kita laporin Bawaslu. Jadi, ya akhirnya diem, itu berhasil ya. Tapi di segmen-segmen berikutnya mereka pakai strategi lain. Strategi lain? Yes, ya itu adalah yang teriak
Itu udah seperti suara-suara orang yang biasa teriak di jalanan, orang-orang kampanye atau orang-orang ya demonstran turun ke jalan ya. Tapi mereka pintar, mereka taruhnya di bukan baris pertama. Jadi kan posisi supporter itu kan memang berundak-undak gitu ya katanya ya. Nah yang pertama itu yang teriak sorry itu ibu-ibu, itu perempuan lah di baris pertama. Nah yang kali ini mereka pintar diumpetin di baris kesekian. Gila. Jadi kalau saya gini kan udah gak kedengeran suaranya, mereka bisa tinggal ngumpet gitu. Jadi memang kami lihat tuh terorganisir. Iya. Dan sebenarnya ini publik juga perlu tahu. Itu kemarin yang mengadakan TV penyelenggara, MNC, RCTI, Sindo TV, saya lupa Sindo masuk ya. Salah satu lagi GTV. Tapi kalau kita orang yang mengerti peta media, itu semua kan miliknya Pak Haritanu. Siapa ya? Ketumnya Pak Haritanu adalah ketum Perindo Partai Pengusung. Terafiliasi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sebenarnya itu sah-sah aja, karena harusnya mereka sebagai media kita percaya orang-orang di dalamnya profesional, dan ya saya punya banyak teman-teman yang kerja di sana juga. Tapi secara ya kita lihat apakah adil itu kan berarti main di kandang lawan gitu kan. Nah, itu karena kita protes. Hari Jumat sore baru Garuda TV dipindah dari debat kelima tiba-tiba jadi debat ketiga. Apa yang bisa dilakukan Garuda TV? Potretnya Mbak Eli Hussein itu harusnya menjadi moderator dong. Kalau misalnya mau adil lagi satu dari TV MNC, satu lagi dari Garuda. Ya tapi alasannya ya dengan berbagai alasan, KPU mengatakan ya sudah dikarantina segala macam. Padahal kan kalau sudah dikarantina lanjut aja karantinanya, moderator yang nggak jadi kepake sampai hari H, sampai selesai acara dikarantina supaya nggak bocor gitu kan. Apapun itu jawaban atau pertanyaan yang akan disiapkan gitu oleh para panelis. Jadi kemarin itu kita melihat memang dari 3 debat yang saya hadir, yang pertama rapi, yang kedua rapi, yang ketiga ini chaos. Saya nggak tahu, bocor nggak sih TV? Bocor nggak berisiknya itu kan? Jadi katanya memang sempat ada segmen-segmen yang rapi, tapi begitu bocor itu berisik banget ya. Kami menyangka gini loh, harusnya floor director itu ketika udah berisik ya harus turun tangan ambil alih dong. Betul ditertibkan. Karena itu terjadi ketika debat pertama di KPU. Itu kan debat pertama, jadi mungkin euforia juga belum mengetahui bagaimana tata tertibnya begitu kan. Tapi ketika udah debat ketiga harusnya ya masing-masing pasangan tuh udah tahu tata tertibnya gitu loh. Lalu muncullah banyak hoax yang pasangan 02 juga banyak kok supporter-supporternya yang melakukan tindakan-tindakan di luar tata tertib gitu ya. Tapi gini loh, kalau mereka mau videokan supporter kami ya, supporter kita yang pakai baju gemoy itu, sekarang gini, ada orang misalnya teriak mencaci maki Pak Anies, ya. Tapi supporter kita videonya lagi ketawa-ketawa, lagi bisik-bisik. Kita kan nggak tahu suaranya dari mana. Jangan-jangan yang bikin video temannya dari belakang gitu loh. Nah, itu patut diduga. Iya, satu. Kedua, ini jahat banget. Sampai ada seorang caleg di Sulawesi juga kena, bukan dari PSI. Jadi Uni Lubis, seorang wartawan senior lah ya, Mbak Uni mungkin punya insting jurnalis. Jadi istilahnya tuh gini, laporan pandangan mata. Tapi karena sekarang ada handphone, it's easy ya. Nah ada ibu-ibu teriak juga mencaci maki Pak Anies. Dan seharusnya Mbak Uni itu mengetahui bahwa itu kan di luar kursi untuk official supporter. Karena itu kemarin tuh agak liarnya begini loh. Ada official tempat area untuk supporter. Masalahnya karena tempatnya sangat besar, jadi hanya ditutup, tapi orang masih bisa bocor untuk duduk di kursi-kursi yang di atasnya lagi. Nah itu kan memang ya itu yang uncontrollable ya itu ya. Nah saya rasa Mbak Uni niat baik juga nih dengan memvideokan gitu, tapi jadi viral banget, jadi liar banget di Twitter ya, buzzer-buzzer masuk, buzzer dari entah mana juga oknumnya. Lalu ada yang menuduh karena ibu itu bilang, saya tamu Pak Hasyim. Masalah Hasyim siapa? Hasyim kan banyak. Hasyim siapa gitu kan? Nah lalu ya misalnya gini, saya namanya CT. Kalau di WA saya kan CT, apakah saya Khairul Tanjung? Bukan. Bisa ngaku apakah gua se-handsome itu? Enggak juga. Jadi karena ibu itu bilang, saya undangan Hasyim gitu kan, setelah dia memaki dan sepertinya memaki Pak Anies dan sepertinya ditegur oleh petugas gitu ya. Nah ya saya undangan Pak Hasyim. Lalu tiba-tiba ada orang ambil foto caleg yang juga berhijab, ditempel. Ya untungnya per hari ini ibu-ibu yang fotonya di fitnah itu sudah klarifikasi. Saya waktu itu sedang sosialisasi kampanye di Luwuk, di Sulawesi. Jadi itu kan dan banyak saksi di mana. Saya pertama lihat mukanya aja ini udah beda.
gitu loh. AI apa itu ya? Iya bukan AI, itu cangak-cangan aja. Dan sekarang pemilik akun Twitter tuh sudah mendelete, tapi sudah banyak yang screen capture. Masalahnya yang saya nggak tahu ya, yang nge-tweet juga pakai nama-nama ya nama-nama nickname gitu ya, jadi ya suka-suka dia deh gitu kan. Tapi kan masalahnya gitu loh, banyak sekali pengguna sosial media itu yang nggak paham mana yang hoax, mana yang enggak, mana yang data terverifikasi, mana yang enggak. Karena terus di-feed sama informasi yang kita nggak tahu kebenarannya. Itu yang harus kita bahas di sini. Nah, itu menjadi sangat penting sekali sis, adalah peran media. Apalagi kalau kita lihat kemarin media itu sangat nggak imbang dan harusnya memang benar-benar imbang ya sih. Dan kita sebagai pendukung 02 yang dari TV aja geram, gimana lagi gimana sih? Lu sampai netes. Oh, meneteskan air mata. Bukan itu juga sih. Termasuk ini salah satu pendukung dan khawatirnya itu adalah playing victim. Nah, mungkin dari jubir TKN ataupun juga dari TKN si Sheryl nanti akan menyampaikan bagaimana kita bisa melindungi pada saat debat selanjutnya. Iya, kita masih ada 2 debat lagi ya. Ada 2 debat lagi kan. Saya rasa gini lah, nanti debat berikutnya mungkin akan lebih baik ya. Ada Metro TV, kita tahu terafiliasi dengan partai mana. Meskipun wartawannya saya rasa juga banyak yang netral ya, secara individunya. Secara redaksionalnya ya kita nanti buktikan bersama gitu loh. Tapi yang jelas akan ada tandeman dengan TV-TV lain yang netral. Dan saya rasa juga banyak sekali TV yang juga mau mempertahankan kredibilitasnya bahwa mereka bisa profesional karena kan individu yang kerja di situ. Betul. Nah itu, saya rasa yang kedua harus lebih baik dan saya rasa KPU juga sudah belajar dengan debat ketiga kemarin ya. Dan yang kita harapkan sih nanti teman-teman nih di Fanta semuanya itu nanti udah banyak juga tahu fakta-fakta terkait dengan pembahasan. Betul. Gitu ya. Jadi kita bisa ikut live tweet, kita bisa bikin TikTok juga langsung report cepat. Gitu. Jadi kita mengimbangi hoax-hoax yang dilempar oleh pihak-pihak yang menurut saya sih tidak bertanggung jawab. Karena saya ngeliatnya gini loh, kayak Mas Gibran, kalau ketemu Pak Mahfud itu masih gini. Pak Ganjar kemarin salaman dengan Pak Prabowo. Dan saya rasa kemarin itu yang juga digoreng ya, bilang nggak mau salaman. Saya tuh kan lihat ya, Pak Prabowo itu begitu baru kelar sama Ganjar, udah diserbu pendukungnya. Jadi dari belakang Pak Prabowo tuh udah ramai. Jadi Pak Prabowo otomatis sini kan. Pak Anies pun sama, baru salaman dengan. Jadi Pak Ganjar habis salaman dengan Pak Prabowo itu mengarah ke Anies dan ada Ibu Puan. Terhormat. Jadi Pak Anies otomatis fokusnya ke situ dan Pak Prabowo udah keburu ke giring. Ya kita semua rebutan kan. Potong bapak. Akhirnya yang keluar di media ini nggak diajak salaman gitu. Atau juga ada juga yang dari mungkin dari pendukung yang lain yang bilang Pak Anies juga nggak mau salaman. Gitu. Jadi saya bilang udahlah stop lah karena percaya deh. Meskipun mereka terlihat seperti itu, tapi mereka tuh ketiga pasangan calon ini bersahabat. In reality nih ya. Itu mereka saling menghormati. Betul. Sebagai orang-orang yang mau berjuang buat Indonesia, benar nggak sih? Ini kan kita aja yang kita cuma melihat sepotong dari media, sepotong dari angle. Ingat ya, ada banyak banget tuh meme yang gini. Ini misalnya kita berempat nih ya, kita berempat nih, kamu pacaran sama dia nih, saya pacaran sama dia. Misalnya nih ya, kita udah punya. Dari depan kamera, kita kelihatannya, misalnya kita berempat nih ya, jejeran nih berempat gitu ya. Jejeran. Ini dari belakang kamera nih. Tapi kan di belakang kamera sini nggak tahu kalau saya gandengan sama dia. Kan dari tadi kok kayak ada megang-megang gitu. Kamu gitu, maksud aku. Si Sheryl ternyata. Itulah media itu bisa merefleksikan hanya sebatas ya. Apa yang dia mau tampilkan. Video. Sebatas angle kamera. Karena ada blind spot. Oh iya betul. Nah, itu kalau visual. Kalau verbal. Narasi. Nah, itu juga narasi itu hati-hati bisa cherry picking berarti apa? Dia mengambil data sesuai dengan apa yang dia mau opini yang dia mau giring. Nah, itu betul. Nah gitu ya. Giring bukannya di PSI ya? Kenapa? Giring bukan di PSI. Iya ada yang giring. Dia memang suka menggiring orang yang masuk PSI. Betul. Mohon maaf, lanjut silakan sis. Ayo mau ngadu lagi. Nah jadi ya itulah saya rasa memang nih kita harus mengedukasi. Saya rasa kalau anak yang lebih muda, yang udah educated ya, sudah kuliah, udah memang mereka udah biasa bersosial media, mereka nggak gampang percaya. Itulah makanya the power of young generation. Sementara memang orang-orang yang nggak tech savvy, yang nggak terlalu paham menggunakan teknologi, ya surprisingly mereka yang kena. Meskipun mereka adalah mungkin nih orang-orang yang
sangat berpendidikan, sangat berpengetahuan dengan title-title yang wah gitu ya. Tapi karena dia nggak tag CV, satu kali dibom, misalnya masuk dari WA WhatsApp grup lu udah pasti. Padahal dia nggak cek platform lain. Kalau anak muda kayak kita nih, kita kan ngeceknya udah multi platform. Betul. Ya. Jadi kita udah tahu Twitter itu isinya akademisi, aktivis, jurnalis. Sama buzzer yang dibayar. Robot gitu ya. Tahu. Jadi orang biasa tuh malas masuk playing field gitu. Karena apa? Susah deh, Twitter itu kayak bener-bener udah segmented banget. Itu orang-orang yang sudah punya pilihan, bukan undecided voters. Kalau Instagram ya orang-orang yang punya kamera bagus, yang punya budget lebih untuk healing time. Mereka memang demen estetik gitu ya. Belakangan mulai ada testimoni-testimoni, tapi itu semuanya apa istilahnya, orang bilang tuh Instagram tuh capek bikinnya. Karena semua tuh harus well plan. Kalau algoritma nggak makan gitu kan. Bener nggak? Karena ganti-ganti lagi algoritmanya. Kalau TikTok, mereka mau yang lebih organik, yang bubble juga tuh Kak. Nggak usah terlalu di plan, udah langsung aja lah kan. Makin behind the scene makin orang suka, gitu kan. Makanya yang siapa tuh suaminya penyanyi Pinkan Mambo itu kan viral banget. He's being himself gitu loh. Besok gue jualan singkong, besok gue joget ya karena gue mesti nyari duit buat anak gue. Masih jualan nggak tuh Bide? Masih jualan di TikTok sekarang. Traktir lu malah. Tapi gini lah, tiap platform itu punya hero-nya masing-masing. And it's fine menurut aku ya. Nah, yang jahat juga nih misalnya gini, pembicaraan di Twitter, tapi di screen capture dibawa ke yang rasa kamu gede. Betul. Yang bukan audience ya. Karena aku juga pernah digituin adalah orang yang gede banget di Instagram gitu. Di Twitter mungkin dia cupu, tapi di Instagram dia suhu gitu kan. Aku ngomong apa, di screen capture, terus dimasukin ke Instagram. Tapi wah, terus ngetek semua orang PSI. Ada yang seperti itu gitu kan. Ya tapi udah kita jawab aja sopan. Karena apa? Ini sebatas jempol. Besok ketemu. Betul. Aku bakal sungkem, dia akan biasa aja gitu. Karena biasa ketika kita ketemu normal gitu ya, human to human, orang tetap punya hati. Ya, betul. Jadi maksud aku tuh jangan sampai kita ke bawah, terpecah gara-gara jempol kita ya. ngata-ngatain. Kalau aku gini, as long as kamu pakai nama asli, aku akan hormat. Nama aku asli di Instagram. Namanya asli. Terus jelas nih, misalnya dosen. Kayak hari ini ada yang bilang gini, Mbak Cheryl sejak jadi politisi bukan jadi wartawan, kehilangan sportivitas. Aku bilang, aku cek profilnya, dosen. Jelas gitu ya, dia orang asli. Bukan abal-abal yang cuma berani berlindung di balik layar handphone. Anonymous. Aku bilang terima kasih Pak dosen. Tapi kemarin live di CNN, saya masih memuji skill debat Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Dalam hal debat mereka mungkin nomor satu Pak Ganjar dan nomor dua draw. Sama-sama draw itu posisi teratas ya mereka berdua. Tapi saya merasa kurang terelaborasi visi misinya. Ini secara objektif nih. Kenapa saya mau komen ini? Saya mau balas dengan serius. Kenapa? Orangnya jelas. Dan dia juga mengkritik saya itu dengan bahasa yang santun. Memang kita mau berdialog, mau membuka ruang dialog. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang sorry ya lu gini. Ya meskipun orangnya jelas, menurut saya udah nggak perlu diperdebatkan, tinggal saya bilang terima kasih ibu, Anda bebas beropini. Tetap direspon tapi nggak terlalu dimasukin ke ini lah ya. It's not okay not to be okay gitu. Not to say okay, ya kan? Karena dong, kita kan nggak bisa paksa. Iya, it's okay to disagree. Benar kamu. Tadi aku udah mikirnya udah. Gue lagi ngebayangin yang komen-komen yang gregetan. Gue udah tahu tuh bayangin tuh langsung scroll. Aku mau share informasi juga ya. Ini buat pengetahuan teman-teman muda. Kalau aku melihat ya, secara psikologis kemarin itu Pak Prabowo itu menahan diri. Karena dia marah sekali. Banget itu kelihatan. Memang itu strategi dari lawan. Betul. Mereka mau memancing supaya Pak Prabowo memaki-maki di depan. Tapi Pak Prabowo bisa menahan diri dan lebih baik saya dipikir nggak punya data, nggak bisa ngelawan. Saya kan banyak pengamat yang bilang, ya kalau misalnya ada seorang kandidat yang tidak mau mempergunakan field itu untuk melawannya dan lalu dikatakan dia kalah, ya itu kan tanggung jawabnya kandidat itu sendiri kan bisa dari segi atau membela dia. Tapi secara psikologis, karena kita tahu betapa dekatnya dulu Pak Prabowo dengan Pak Anies. Betul. Dan sebenarnya justru Pak Prabowo pernah menjual sebagian lahannya untuk membiayai kampanye Pak Anies. Dan lahan hak guna, apapun itu istilahnya ya, ada yang bilang kan hak tanam, hak lahan industri gitu ya, hak guna. Enggak, kalau perkebunan tuh beda namanya, ada istilahnya. Jadi itu untuk perkebunan gitu ya, itu besar sekali memang, ratusan ribu, itu memang ditawarkan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi.
digunakan kalau untuk negara. bisa membantu negara, Saya rela ngasih. saya rela ini dipakai aja, tapi pakai HGU dia gitu. Dan itu memang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara. Kemarin banyak wartawan nanya aku, ya karena itu hak guna, bukan aset. Iya. Yang dilaporkan Pak Prabowo adalah kepemilikan dia di perusahaan yang memiliki hak guna itu. Gitu loh. Jadi bukannya bedanya dia gitu menulis tuh. sebagai lahan dia. Kalau dia tulis itu masuknya bisa kena pidana karena mengakui lahan punya pemerintah. Itu ngadi-ngadi Ya, namanya. misalnya Jakarta ini anak Jakarta kan di Kemayoran itu kan banyak yang masih hak guna. Itu adalah lahan milik pemerintah. Gitu loh. Jadi itu yang kita harus tahu bahwa kenapa Pak Prabowo merasa ini betul-betul out of context karena ketika Pak Prabowo diserang oleh Pak Anies dengan data itu Pak Prabowo sudah sebagai pejabat negara sudah melaporkan. Ketika Pak Jokowi dulu menggunakan aset itu belum dilaporkan kan. Yang di debat yang 5 tahun lalu kan kalau jadi seharusnya Pak Anies tahu itu bukan milik Pak Prabowo. Itu bukan milik gitu loh. Itu adalah hak guna. Ini kan berusaha menyesatkan opini publik berarti kan. Betul. Lalu berusaha menghasut TNI. Iya. Menteri lo kaya nih. Kalau Ketika dibuka lagi datanya bukan 700 miliar. 700 miliar itu adalah keseluruhan tapi ada komponen-komponen lain dan ternyata alutsista sangat kecil gitu angkanya dibandingkan 700 M itu ya. Anggarannya untuk alutsista. Ternyata banyak sekali anggaran untuk perumahan segala. Makanya itu sayangnya ini banyak sekali di untold story yang tidak bisa dijelaskan karena limitasi waktu juga kan. Pak Prabowo juga menyatakan lu kalau mau datang ke gue tertutup karena kan ini juga rahasia negara kan, banyak hal-hal di Kemenhan kan tidak boleh dipublish kan. Kalau yang kita tangkap ya, Pak Prabowo tuh memilih diam dan terkesan lemah tapi buat ngelindungin kita semua bro. Itu yang keren banget, patriotik banget. Sebenarnya gini, ini tim aku tuh dia juga banyak browsing anak muda juga. Lo Yusran, dari itu buat Cara nih hebat banget dia nemuin ini. Jadi kemarin tuh ramai juga di sosmed. Video cuplikan Pak Jokowi di debat 2019 dan saya rasa ini kita masih amplifikasi ya teman-teman, relawan-relawan Pak 02 gitu ya kita ya. Dan juga untuk mengingatkan publik gitu. Betapa kenegarawanan Pak Jokowi ini yang membuat ya sekarang Pak Prabowo aja bener-bener adore banget ya Pak Jokowi ya gini. Pak Jokowi bilang gini, saya hobi naik sepeda. Ya. Dan kadang rantai sepeda itu putus. Tahu nih gue persahabatan saya dan Pak Ma'ruf dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Waduh, insya Allah tidak akan pernah putus. Iya. Jadi ketika dia selesai menyerang bum gitu ya, terus balas-balas, tapi itu menyerangnya banyak sekali kan akademisi pada saat 2019 tuh menilai wah debat ini mengadu ide. Iya. Dia tutup dengan apa? Persahabatan. Gila sih. Itu persahabatan. Ini kita masih punya 2 kesempatan debat lagi. Saya sih percaya bahwa ya seperti kata Pak Prabowo ini mengutip lagi ya. Orang-orang yang maju menjadi kandidat capres ini mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul. Setuju gue. Jadi kita masih punya 2 debat lagi. Saya rasa saya juga ini mau menghimbau ya teman-teman kita para supporter dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lanjut politik yang gembira, politik yang santun-santun, termasuk juga saya harus mengakhiri politik asik. Iya, yang asik-asik kayak gini, kayak kan. Nah, jadi kita masih ada 2 debat. Kita jaga jempol kita, jaga ucapan kita. Kita jangan edit-edit yang memfitnah, jangan. Kita nggak perlu ikutin genderang lawan, karena menurut itu juga oknum. Saya rasa Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Caimin juga nggak mau pendukung yang seperti itu ya. Saya rasa mereka juga mau didukung karena mereka memang diidor dengan ide-idenya, dengan karakternya, bisa juga dengan ngobrol dengan pelaku sejarahnya, dengan tangan pertama kita ngobrol. Sharing with the right guy. Iya, jadi ya itulah teman-teman. Aku lihat karena sekarang anak muda kita itu benar-benar udah jago banget dengan media. Mereka semua tuh udah delivery-nya udah keren-keren banget, jauh dari zaman aku. Tinggal diimprove zaman gue level tuh ya, konten ya. nonton CNN aja nggak bisa. Orang punya. Iya benar. Mewah ya. Terus gini, aku dulu jadi wartawan tuh ya. Rebutan pagi-pagian datang ke redaksi supaya kebagian koran. Karena kita miskin kan, wartawan itu kecil banget. Untuk langganan koran 10 biji nggak mampu kita. Sementara koran itu kita tahu, ini gayanya media A, ini kita harus membaca semuanya. Jadi dulu rebutan lah itu ada majalah apa yang investigasi, itu rebutan. Sekarang, ya ampun tinggal Google. Jadi dulu tuh kita ya, aduh besok tuh deg-degan, aduh besok liputan apa ya, gue udah belajar nggak ya? Gue nontonin skor bola berapa gitu nungguin. Terus aku tuh dulu punya catatan wawancara orang nih, misalnya wawancara Kombes Pol siapa, wawancara ibu yang sakit anaknya, itu catatan itu ya, gue sampai udah dekil banget karena kena hujan, kena panas, kadang kena cipratan makanan, kadang cipratan
Wah, soto ya. apa aja deh gitu ya. Itu aku koleksi semua, takut kalau ada dagangan. Dan ini bukti gue bahwa gue dulu wawancara dia ngomong ini. Jurnalis Kalau luar sekarang biasa. Udah ada di tinggal sini. rekam, ya info. paling beli aja handphone yang teranya gede gitu ya. Iya. Dan kalau nggak belajar pun tinggal Google, bisa nanya temen. Sekarang aja rilis di WA group. Nah, bener. Ya, Press kalian tuh release. beruntung banget. Karena kalian beruntung banget. Kalian tuh sekarang lebih keren dari kita dulu. Wow. Dan kalian bisa lebih pinter, bisa Privilege. berpuluh kali lipat lebih bagus daripada orang-orang zaman sebelumnya. Tapi tetap ya, ingat, kita ketika proklamasi itu, anak muda mendorong Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah kolaborasi. Yes. Senior dan anak muda. Jadi, please deh, gue juga gak setuju kalau bilang, ini saatnya anak muda. Nah, Terus kita gimana? Karena PSI sendiri terus- sudah Ya, terus. bereformasi. Kita Iya. tuh partai anak muda. Sekarang kita partai yang berjiwa muda. Ah. Jangan lupakan orang yang lebih senior itu mereka punya pengalaman. Pengalaman. Punya pengalaman yang bisa kita Sepakat. dengar ceritanya dan kita mengambil nilai Betul. baiknya. Kolaborasi generasi. Iya. Cocok. Wow, gokil banget. Keren banget nih sampai jadi sampai benar-benar nggak terasa waktunya sudah melewati batas. Emang kita ada batasan Iya, di sini? ada batasan. Sama. Jadi gini loh. Emang benar-benar jadi sebenarnya pertanyaan kita sudah langsung Dijawab semua. Dijawab Selesai. semua. Ini keren banget si Sheryl. Sama satu lagi nih sebelum penutupan nih pasti pada masih pengen denger ya. Nanti ada waktu lagi kalau Kak Sheryl ada waktu lagi kita Harus ada harus waktunya. ada waktunya. Jadi sih gini, kalau bicara tentang debat kemarin, kalau kita lihat itu kan adalah panggung yang sangat terhormat untuk bangsa Indonesia karena di debat itu menjadi salah satu contoh pilihan hati masyarakat Indonesia akan jatuhkan hati ke mana gitu kan ya. Tetapi pada debat kemarin tentu banyak sekali yang kecewa, bukan menyudutkan salah satu paslon, tetapi kita melihat bahwa ini kan ruang media sudah terbuka luas, bukan hanya media TV, media sosial media juga udah jadi bentuk media sekarang ini. Nah, bagaimana kita dipertontonkan pada saat itu Pak Prabowo jatuhnya dibully. Nah, saat ini di Indonesia bullying itu sangat tinggi sekali. Iya. Jangan sampai tren membuli itu menjadi budaya di Indonesia karena harusnya santun kan. Dan media bullying jahat banget loh. Media bullying jahat sekali. Cancel culture tuh Cancel culture. growing gitu loh. Nggak ada benernya cancel culture sama enggak Umuran mereka terlalu. Betul. Jadi paling kita inginkan karena si Sheryl sangat concern di media, Yes. tentunya apa sih pesan-pesan untuk ketiga paslon nih dari kita semua untuk mengutamakan etika karena ini bukannya panggung untuk berantem, tetapi ada bangsa nasib Handphone bangsa games. Indonesia yang melihat Yes. jangan sampai tren membuli itu menjadi budaya di Indonesia. Mungkin pesannya bisa Ini pesannya untuk disampaikan. 3 paslon. Ketiga paslon. Waduh, Pak Prabowo kalian sebenarnya nonton tidak ya. pernah membuli ya, tetapi mungkin kita bisa menyampaikan ke semuanya. Iya. Iya, kalau bisa ketemu langsung dan mungkin Wih, nonton gitu ya. Ini asik. Nonton nih. dong. Ganjar, pasti. Pak Mahfud, Pak Anies, Caimin, juga Mas Gibran dan Pak Prabowo ya. Ya tadi kan saya juga sebenarnya udah bilang, saya rasa ya ini 3 pasang putra-putra terbaik di Indonesia. Jadi pertahankan title itu dan jadilah orang yang bisa kita banggakan. Suaranya gue suka banget loh tiap ini. Iya, Iya, iya. ya. Sekarang sering MC bareng Valdo Maldini. Gue Gue selalu padahal cuma 2 kali loh itu. kan acara-acara gedenya yang gue lihat. Abis itu kan udah diganti sama MC kotanya. Kalau bahas Kak Asik Sheryl ada di mana? Sis. Sis Sheryl ada di mana? Ada di mana-mana. Di Jadi mana-mana. bingung ini yang mana gitu kan. Moga-moga lebih banyak di mana Jakarta Barat, Jakarta Utara. Utara dan Kepulauan Seribu. Jangan lupa kasih nomor urut 2. Yes. Kalau 15 dari mana Sis Sheryl? Dari PSI. PSI Tahu. dong. Siap. Oke, baik Kalian nih, aku mau bilang ya. Yap. Aku itu kan memperjuangkan perempuan dan anak. Ya. Turunannya adalah pendidikan. Ya. Karena gue percaya banget bahwa pendidikan itu bisa mengubah masa depan Ya. lo. Lo bisa punya hak untuk masa depan lo sendiri tanpa harus bergantung orang lain tuh pendidikan kuncinya. Pendidikan sangat penting sekali. Wow, luar biasa. Terakhir Fir. Oke, terakhir. Ini seperti biasa kan kita 02 kan. Oke, siap. Jawab cepat ya. Oke. Waduh, ini susah Nah, banget. ini nih. Enggak lah. Ini. Kita membuat sendiri tanpa sepengetahuan kita. Iya, itu dia. Soalnya kita lebih durasi. Oh iya, apa ini buat Ayo, potongan lanjut. TikTok doang. Moga-moga salah jawab tuh enggak. Nah, ini cuma pengen 2 kata dong buat Prabowo Gibran. Santun dan riang. Dan kembali
Podcast apa? Podcast anti golput karena golput itu gak asik. Salam mulu kita ya endingnya.